Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amri Channel. Kali ini saya akan membahas materi-materi SKB PGSD, yaitu pada materi Bahasa Indonesia. Di video sebelumnya kemarin saya sudah jelaskan untuk soal-soal SKB PGSD nanti itu kan yang paling banyak itu kan kompetensi profesional. Jadi kompetensi profesional ini kan untuk materinya dibagi 5 ya teman-teman, yaitu ada matematika, bahasa Indonesia, kemudian PKN, IPA dan IPS. Nah kali ini saya akan khusus membahas materi SKB PGSD pada bidang bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan soal, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah silahkan share ke teman-teman yang lain supaya video saya bermanfaat dan tentunya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru selanjutnya. Oke teman-teman, langsung ke pembahasan soal. Oke teman-teman, untuk komposisi soal-soal SKB Bahasa Indonesia ini yang punya peluang untuk keluar di SKB itu urut-urutannya itu yang pertama sinonim, kemudian antonim, lanjut analogi, kemudian baru soal cerita. Nah ini langsung saya bahas poin-poinnya aja ya teman-teman, biar lebih banyak bahas soal dan teman-teman lebih banyak punya perbendaharaan soal-soal SKB. Nah ini teman-teman, untuk urutan pertama yaitu sinonim. Di sini ada 5 soal, teman-teman silahkan di pause dan dikerjakan dulu. Kalau udah mari kita bahas bareng-bareng. Untuk nomor 1 yaitu sinonim dari perestroika. Sinonim dari perestroika itu yaitu penataan kembali ya teman-teman, atau pembaruan. Nah ini khususnya dalam bidang politik. Kemudian untuk yang nomor 2 sinonim dari ganduh itu bertukar barang dengan tambahan uang, atau bisa dibilang tukar tambah. Kemudian nomor 3 sinonim dari interinsuler. Interinsuler itu antar pulau. Kemudian nomor 4 imperatif itu bersifat memerintah atau memberi komando. Kemudian nomor 5 madar itu tebal telinga atau tidak berperasaan, atau bisa dibilang bodoh amat. Untuk sinonim dan antonim ini teman-teman kalau lagi mengerjakan soal itu hati-hati ya teman-teman, lihat tandanya dulu. Soalnya soal sinonim dan antonim itu biasanya cuman kata, kemudian di depannya ada tanda sama dengan atau tanda antonim. Kemudian lanjut ke antonim. Yang nomor 6 yaitu fasik. Kalau secara bahasa itu orang yang tidak baik, atau dia itu tidak melaksanakan atau tidak meyakini perintah agama. Jadi lawan katanya fasik yaitu baik. Kemudian nomor 7 filantropi. Filantropi itu orang yang dermawan ya teman-teman. Jadi lawan katanya itu kikir. Kemudian nomor 8 gamang. Gamang itu orang yang takut atau khawatir. Jadi lawan katanya gamang itu berani ya teman-teman. Kemudian nomor 9 itu teruk. Teruk itu parah atau keras atau hebat atau bisa dibilang berat. Jadi lawan katanya teruk itu ringan. Kemudian nomor 10 bebal. Bebal itu orang yang tidak tajam pikirannya atau tidak cepat tanggap. Jadi lawannya itu brilian. Kemudian selanjutnya analogi. Analogi itu semacam pola ya teman-teman, pola tapi bukan berbentuk figural, pola tapi berbentuk kata.
Seperti contoh misalnya ada kata bunga, kemudian titik 2 mawar. Nah, berarti itu polanya kan bunga itu kata umum, kemudian mawar itu kata khusus. Nah, berarti di ABC-nya nanti teman-teman disuruh mencari pola yang senada atau sesuai dengan kata tersebut. Nah, ini teman-teman silahkan di pause dulu, dijawab dulu. Kalau udah, mari kita bahas bareng-bareng. Untuk nomor 11, insting titik 2 naluri. Nah, untuk insting dan naluri ini sifatnya hampir sama ya teman-teman. Jadi insting itu sama dengan naluri. Nah, untuk pola yang sesuai yaitu yang E, inspirasi titik 2 ilham. Jadi insting dan naluri itu sama dengan inspirasi dan ilham. Kemudian nomor 12, api titik 2 lidah. Nah, ini adalah sebuah ungkapan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa identifikasi dulu untuk api itu padanannya apa. Di ABC-nya ini yang sesuai dengan api itu apa? Yaitu antara C dan E, yaitu angin dan air. Nah, kemudian yang untuk padanan lidah itu, kalau untuk api itu kan yang ada hubungannya dengan lidah itu kan lidah api ya. Jadi lidah api menyala-nyala. Sedangkan untuk yang C, angin ke kulit, itu sangat gak nyambung ya teman-teman. Yang tepat untuk kata api dan lidah ini air dan mata. Lidah api menyala-nyala, kemudian mata air itu memancarkan air. Kemudian selanjutnya nomor 13, loteng titik 2 tangga. Nah, untuk loteng itu kan teras yang ada di atas ya teman-teman. Jadi analoginya untuk mencapai loteng itu kita harus melewati tangga. Nah, ini di ABC-nya yang sepadan dengan kata ini apa? Untuk kereta rel itu enggak, kemudian pohon akar itu juga enggak, sungai jembatan juga enggak, kamar dan pintu. Nah, ini kamar dan pintu. Untuk mencapai kamar kita harus melewati pintu. Jadi jawaban yang sesuai itu kamar dan pintu. Kemudian nomor 14, titik-titik gigi sama dengan iga titik-titik. Nah, teman-teman silahkan cari analoginya dulu. Gigi itu apa hubungannya dengan iga? Nah, langsung ke A. Geraham titik 2 tulang, kemudian gusi titik 2 tengkorak, kram titik 2 kesleo, urat titik 2 tulang, liur titik 2 darah. Nah, ini analoginya untuk gigi itu kan yang ada hubungannya itu antara geraham dan gusi ya teman-teman. Jadi coba kita buat analogi. Geraham itu salah satu jenis gigi misalnya. Kemudian iga itu salah satu jenis tulang. Nah, ini berarti jawaban yang benar A ya teman-teman. Karena kalau untuk gusi itu salah satu jenis gigi bukan, kram salah satu jenis gigi juga bukan, urat juga bukan, liur juga bukan. Jadi yang benar itu geraham itu salah satu jenis gigi sama dengan iga salah satu jenis tulang. Kemudian nomor 15, sinyal titik-titik sama dengan titik-titik kamera. Nah, oke teman-teman silahkan dicari analoginya. Untuk analoginya yang ada hubungannya dengan sinyal itu kan biasanya antena ya teman-teman. Tapi untuk analoginya itu sinyal itu misalnya dihasilkan oleh antena, kemudian gambar dihasilkan kamera. Nah, ini ya yang C ya teman-teman. Jadi kalau untuk sinyal itu dihasilkan udara bukan, kemudian sinyal dihasilkan frekuensi juga bukan, sinyal dihasilkan gelombang juga bukan, sinyal dihasilkan radio juga bukan. Jadi analogi yang sesuai itu sinyal dihasilkan oleh antena, kemudian gambar dihasilkan oleh kamera. Selanjutnya yaitu soal cerita. Jadi teman-teman di sini saya kasih tipsnya untuk teman-teman mengerjakan soal cerita itu nggak usah baca soal ceritanya, teman-teman cukup baca pertanyaannya aja. Nah, kalau pertanyaannya itu kira-kira teman-teman bisa jawab langsung, nggak usah baca
soal ceritanya, misalkan seperti ide pokok paragraf. Nah itu biasanya kan kalau nggak ada di depan, kalau nggak di belakang. Nah itu teman-teman bisa identifikasi ABC-nya mana yang menunjukkan itu ide pokok paragraf. Tapi kalau pertanyaannya seputar fakta dan opini seperti yang ada ini, kalau fakta itu kan pernyataan yang menyatakan hal-hal yang sudah terjadi dan pasti, itu fakta. Sedangkan opini itu suatu pernyataan yang menunjukkan itu suatu pendapat atau perkiraan seseorang. Jadi teman-teman tinggal cari di ABC-nya saja. Teman-teman gak usah baca soal ceritanya. Di ABC-nya itu kalau misalkan di sini pernyataan yang tidak tergolong fakta dari bacaan di atas adalah, berarti yang tidak tergolong fakta itu kan opini. Nah teman-teman tinggal identifikasi aja mana yang menunjukkan opini. Untuk A itu puting beliung beraksi kurang dari 10 menit. Kemudian cakupan terjang puting beliung kurang dari 2 km. Kemudian BMKG menyatakan musim penghujan normal hingga Mei 2013. Kemudian puting beliung diperkirakan berpotensi terjadi dari bulan Maret sampai April 2013. Dan 115 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan, sedang hingga rawan tinggi bahaya puting beliung. Nah, teman-teman di sini tinggal identifikasi aja. Biasanya kalau opini itu ada kata-kata perkiraan. Nah, di sini yang ada kata perkiraan itu yaitu yang D. Puting beliung diperkirakan berpotensi terjadi dari bulan Maret sampai April 2013. Nah, jadi teman-teman di sini sudah bisa menjawab tanpa membaca soal ceritanya tersebut. Oke, teman-teman, itulah tadi komposisi dari soal-soal SKB Bahasa Indonesia. Teman-teman silahkan cari soal-soal yang lain, bisa di YouTube atau di Google, atau mungkin teman-teman punya grup WA atau Telegram. Teman-teman bisa banyakin belajar dan perbanyak perbendaharaan soal-soal SKB. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya supaya saya terus semangat untuk membuat konten-konten terbaru selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum